Terima kasih sudah mempercayakan beberapa menit ini bersama dengan kami. Terima kasih banget dari semuanya. Mudah-mudahan saya bisa share tidak dengan berlinangan air mata. Soalnya orang tua kan suka gitu, suka terharu-terharu. Jadi minta maaf ya kalau ada terharu-terharu. Bapak Ibu, materi ini silahkan di-download. Kalau belum bisa di-download, nanti bisa minta sama panitia. Materinya banyak banget, ada 82 slide. Dan tidak usah kaget, bukan untuk dibahas semuanya hari ini. Tapi saya sebagai orang tua, itu waktu anak saya usianya 28 tahun ya, dan di sini ada suami saya tuh di situ Pak Tigor. Kemudian ada kakak-kakak dari Ben, sama anak saya Ben, ada Kristi dan ada Astrid. Jadi kami adalah satu keluarga yang sangat menyayangi anak kita yang special ini, sama seperti Bapak Ibu, usianya 28 tahun dan masih not yet verbal. Tapi dia mengerti dan dia sangat mengerti. Jadi dan kita masih sangat mengasihi dia dan menyayangi dia. Nah itu yang saya pengen keluarga kita mau share. Jadi yang paling penting, yang terpenting, dia bisa bicara, dia bisa ngetik, dia bisa pandai komputer, dia bisa sekolah sampai universitas, itu penting. Tapi yang terpenting adalah hubungan hati antara Bapak Ibu dan anak tersebut dan saudara-saudaranya. Dan itu penting di mata dia dan penting di mata Tuhan. Itu jangan sampai tidak terjadi. Karena kita sering sekali tidak sadar sebetulnya teralih pikiran kita kepada keterampilan. Mau ngapain lagi? Di sini nggak ada lagi. Ya, di Indonesia mungkin nggak ada lagi tempat yang bisa. Tapi di dalam keluarga kita bisa. Dan Bapak Ibu adalah orang yang dipercaya, kakak adik adalah orang yang dipercaya, dan kita adalah orang yang dititipkan. Pesan Tuhan Yesus sebelum dia pergi, masih ingat? 3 kali dia bilang sama Petrus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini adalah domba yang sangat dekat di hatinya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar Tuhan Yesus menggendong domba, saya selalu ingat gambar itu. Saya bilang itu anak saya, itu Ben. Dan gembala itu akan mengatur kecepatan jalan dari kelompok domba-dombanya. Dia tidak akan membiarkan domba-domba yang besar itu jalan lebih cepat, sehingga domba yang kecil ini akan keteteran dan mungkin kehilangan nyawa. Itulah kehidupan gembala yang sebenarnya. Dan kalau dia lihat kecepatan keluarga ini sudah tinggi sekali karena yang lain-lain mungkin berprestasi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia gendong domba yang wounded. Dia gendong domba yang punya masalah. Nah, hari ini walaupun saya seorang dokter, saya mau berbagi sebagai seorang percaya, karena menurut saya itu jauh lebih tinggi posisinya. Dan saya bangga sekali dengan menamakan diri saya adalah Autism Advocate. Itu nggak ada sekolahannya, nggak ada sarjana advocate autism, nggak ada. Saya nyebut diri sendiri begitu, dan Bapak Ibu pun bisa. Jadi kita bisa menjadi pembela anak-anak kita. Bukan pembela seperti orang-orang demo, bukan. Tapi in every way kita membela dia. Kenapa? Karena dia istimewa di mata Tuhan. Dia istimewa di mata Tuhan. Mungkin tidak di mata dunia ini, tapi dia istimewa di mata Tuhan. Dan banyak yang kesel kalau saya bilang gini. Dan saya juga dulu kesel kalau dibilangin begini. Kita harus bangga, dipercaya,
karena tidak semua orang dipercaya. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal di Jakarta ini. Dia bilang, kalau Anda punya anak spesial, apapun itu diagnosanya ya, ada yang autisme, ada yang cerebral palsy, ada yang Google delay whatever gitu ya. Itu dia bilang adalah a holy discontentment. Jadi kalau kita merasa tidak konten, kalau kita merasa tidak nyaman, kita merasa at some point malu, kita merasa kecewa, mungkin karir kita jadi putus, kita harus memilih salah satu untuk bekerja, belum mertua kita atau neneknya memberi, atau kakeknya memberi komentar macam-macam. Itu adalah discontentment, tapi it's a holy discontentment, ya, holy discontentment, ketidaknyamanan yang kudus, karena kalian dan kita semua sedang menggembalakan domba kesayangan Tuhan. Oke, ingat ya teman-teman ya, tolong bilang kiri kanan, kamu dipercayakan. Amin. Bilang dong, kamu dipercayakan. Ya ini udah sempat di-download. Nah, ini buat dibawa di rumah aja ya, si 82 slide ini. Anda boleh kenyang baca tentang ini dan itu ya. Agendanya mungkin nggak bisa kita dapat karena waktu kita sedikit, tapi Anda bisa baca nanti, Bapak Ibu bisa baca di situ sekilas tentang autisme. Maaf kalau yang kebutuhan khususnya bukan autisme, tapi nggak apa-apa, sebagai pengetahuan aja, karena seringnya kejadiannya ngenapanya itu sama, seperti ini. Kalau kita lihat, ini yang nggak bisa ya, kriteria yang sering mengganggu adalah dibilangnya anak-anak kita ini susah komunikasi. Okay? Betul, kalau untuk ngomong dan lain-lain, tapi jangan salah. Saya tadi bawa boneka. Kalau dari luar Bapak Ibu lihat seseorang itu seperti ini, itu tubuh aja. Di baliknya ada jiwa, ya kan? Jiwa ini punya kehendak, ada emosi, ya. Tapi di baliknya ada roh. Dan roh ini, kalau dia belum menerima Kristus, maka roh ini adalah roh yang mati, yang tidak kenal Tuhan. Dia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan itu roh. Tapi kalau anak-anak saudara yang sudah bolak-balik di sini, mungkin kita bilang, bagaimana caranya dia bisa terima Kristus? Jangan salah. Saya kasih tahu, Roh Kudus punya 1001 cara untuk bicara dengan anak-anak ibu dan bapak. Sekarang pun, kalau mereka terlihat mungkin melongo dan lain-lain, percayalah bahwa roh mereka itu sedang berbicara dengan Roh Kudus. Dan ada waktu-waktunya, mark my word ya, akan ada waktunya di setiap anak Bapak Ibu. Bapak Ibu tiba-tiba akan bengong. Hah? Kok dia tahu? Kok dia bisa? Karena roh itu selalu bekerja. Jadi roh mereka itu mengerti. Ini salah satu tipuan dunia yang sering terjadi. Jadi saya ketemunya di, nanti lihat ada Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan roh Allah itu, roh Kristus itu, roh Taruk itu isinya roh pengertian dan hikmat. Jadi pengertian itu tidak terletak di jiwa. Pengertian itu tidak terletak di sekolah. Pengertian itu adanya di roh. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti bicara. Jangan pernah berhenti cerita. Di situ ada anak saya, Astrid, dia suka mengajar tentang bahasa perintah dan bahasa cerita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam bahan yang saya kirim, ada bahasa. Kalau saya perhatikan dari tadi banyak kita bahasa perintah. Salam, kamu salam tante ini. Kamu jangan begini. Kamu nanti begini. Itu bahasa perintah. Dan kita rasa enak aja ngomong seperti itu karena kita bilang dia
autis ini, special ini. Tapi mereka melihat akan berbeda kalau bapak dan ibu mengganti cara bicara. Karena bapak dan ibu sadar siapa mereka dan sadar kita siapa dengan bahasa cerita. Misalnya, itu ada Tante Mia. Kita udah lama loh gak ketemu sama dia. Kira-kira kamu mau bilang apa? Apa kabar Tante Mia? Daripada aku suruh dia. Nah, cara-cara itu semua adalah cara-cara hati yang dipersiapkan. Mungkin kecil kelihatannya, tapi enggak, itu besar sekali. Kenapa? Karena anak Anda enggak selamanya kecil. Anak Anda sebentar lagi akan besar. Kecil mungkin lucu, besar Anda mau bilang apa? Salam Tante Mia. Apa sih? Ya kan? Apa sih? Jadi membina hubungan, preparing your heart untuk membina hubungan itu amat sangat penting. Bahkan lebih penting daripada semua keterampilan. Keterampilan action comes later, attitude comes first. Kenapa? Aku pinjam dulu ini. Ini tentang kejadian, silakan nanti bisa dilihat sendiri ya di sini. Apa saja ini jangan lupa. Stres itu faktor besar sekali. Ya. Nanti Anda akan lihat betapa konsistennya anak kita itu inkonsisten. Oke. Jadi gini, sebentar dia oke. Ada saatnya dia tiba-tiba nggak oke. Lalu dia oke lagi. Kalau kita nggak biasa melihat ini semua, kita akan merasa itu mundur. Padahal enggak. Ya. Dia konsisten, inkonsisten. Tapi kita gembalanya, ya. Kita dipercaya? Dipercaya, amin. Jadi kita jangan tambahin lagi overload stresnya ini. Oke, dia boleh stres di sekolah, dia boleh stres sama orang lain. Mungkin di atas dia nanti dia ada orang yang ngoceh apa kita nggak tahu, tapi dia jangan stres sama kita. Don't add more. Ya, nanti kita lihat kenapanya. Kemudian nomor 2, are you sure membina hubungan atau preparasi hati parents? Iya. Kenapa? Karena ada data-data sekarang dilihat. Ada satu sekolah di Jepang yang isinya ada special needs-nya. Mereka kacau sekali. Kemudian dibuat khusus 1 jam per 1 orang. Itu hubungan yang baik antara gurunya dan anak itu aja. Gurunya tidak perintah-perintah, gurunya main sesuai dengan maunya dia. Hanya 1 jam. Itu performance-nya get better. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan hubungan yang baik dengan dia, ngobrol yang enak, nggak perintah-perintah, bercerita, walaupun kelihatannya nggak nyambung, dia itu cuma punya masalah tidak bisa mengekspresikan dengan tepat. Tapi reseptif itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena rohnya menerima. Berarti ya. Jadi apapun yang dia bilang, kita akomodasi. Oke? Dan jangan berkata gini, oh dia udah gak seneng sama saya. No. Itu judgment. Let go of judgment. Seperti Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengambil teladan Kristus. Ada 2 besar lifestyle pola di dunia ini terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah ini, pola lifestyle yang condition love. Jadi cintanya tuh bersyarat. Kalau nggak gini, aku nggak sayang sama kamu. Kalau kamu malu-maluin, aku nggak mau. Kalau kamu begini, aku begitu. Itu bersyarat. Ya, cirinya ini, lu berprestasi dulu. Tahu dulu ini apa. Baru kamu jadi berarti. Lalu baru aku dukung. Lalu baru kami terima. Itu adalah cinta di dunia ini.
dunia ini begitu kan? Kalau kita nggak lulus LPDP, kita nggak dapat beasiswa, ya kan? Wajar. Tapi kalau kita dealing dengan the special one, kita udah gak bisa ngambil cara begini. Kita hanya bisa cara kingdom of God, yaitu adalah unconditional love, cinta tak bersyarat. Cirinya satu, dia diterima dulu apa adanya. Acceptance-nya juga nggak main-main, apa adanya, beneran apa adanya loh. Lalu setelah kita terima dia apa adanya, kita nggak akan biarkan dia apa adanya, karena kita sayang sama dia kan. Tapi dasarnya kita terima dulu, karena itu beda banget, sangat beda. Kemudian setelah kita terima, kita dukung dia. Habis kita kita dukung, dia jadi berarti. Anak saya contohnya, anak saya itu kalau di dalam skala tuh udah yang paling sini deh, bilang apa aja ada semua di dia. Tapi at one time dia bisa ngelukis kecil-kecil gitu, terus papanya dan kakak-kakaknya bantuin kakaknya bikin flyer, bapaknya bikin pameran. Hasilnya Tuhan berkati loh, bisa ngirim satu keluarga misionaris pergi ke Kamboja. Anak saya si pelukisnya tidur aja gitu, nggak tahu apa-apa. Maksudnya seperti apapun mereka, Anda yang mendukung, dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan kan? Kenapa tidak? Ngerti gak? Kita selalu melihat kembali ke Alkitab. Ada apa sih di Alkitab? Ada berapa orang itu yang bawa satu orang yang lumpuh, ya kan? Naik kemana? Ke atap. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka bobok, mereka. Itulah kita. Itu kita. Kerjasama sama suami, sama anak-anak. Lu gimana kalau anak kita lagi tantrum, lagi ngamuk, gitu gak jalan? Gimana caranya? Anak saya pernah lagi naik kapal terbang. Ya nekat juga sih ya kita ya, naik kapal terbang. Ya saya naik kapal terbang. Aduh, dia udah panik. Mungkin waktu itu telinganya gak tahan, ya kan? Kita gak tahu. Itu kakaknya pegang semua, aku dijambak. Terus kita doa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan, terus doa. Semua orang di sekitar kita diam, amin, amin. Ya seluruh kapal terbang itu ya ikut prihatin gitu. Sewaktu udah pulang semua gini gitu. Ya, tapi dia dikasihnya ke kita kan? Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Amin? Tuhan tidak pernah tidak menolong kita, ya. Oke, jadi ingat ya. Jadi dia diterima apa adanya, dia didukung, dia menjadi berarti karena kita bantuin, dan dia jadi mampu berprestasi. Untuk apa? Alkitab bilang apa? Ini bukan kesalahan orang tuanya, tapi ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan dan Tuhan dimuliakan melalui mereka. Itu yang harus kita terus cari. Gimana ya caranya? Gimana caranya keluarga kita dan anak kita ini bisa memuliakan Tuhan? Itu ya, nggak usah aneh-aneh. Gimana caranya? Gimana ya caranya kita bikin firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Amin. Itu ya. Ini tadi kasih yang memilih, ya. Nanti ibu sama bapak baca aja di rumah. Bacanya gini. Oh, jangan-jangan aku begini ya. Gini, aku dan keluargaku juga enggak 100% oke. Kita kadang-kadang juga jatuh ke sini. Lalu kita baca firman lagi, kita disadarkan lagi. Gitu kan? Orang di luar juga begitu. Aku dulu waktu lagi masa suka nangis, suamiku bilang gini, "Nih ya, orang lain di luar juga banyak masalahnya. Kita masalahnya begini. Kalau orang lain mungkin anaknya ngelariin motor orang. Yang anak lu gak bisa melakukan itu, ya kan? Orang lain anaknya nyontek, kita gak pernah dipanggil untuk nyontek. Anak autis nyontek udah sembuh berarti. Ya kan? Ya
kalau anak autis bisa nyontek, berarti dia sudah pindah jadi orang berdosa ya. Maaf. Oke, lihat ini. Aku malu kalau baca ini. Kasih yang setimpal. Sebesar apa kamu mengasihiku? Sebesar itu pula lah kasihku kepadamu. Ih, kalau Tuhan ngomong gitu sama kita, kacau balau dong kita ya. Kamu coba kalau ya. Nah, ini yang kita mesti kerjakan, di unconditional love style. Baca aja sendiri di rumah ya. Kita skip. Nah, sekarang kita ke inti masalah. Apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan kita semua sebagai kakak, adik, dan saudara mungkin. Tadinya tantenya mau ikut tapi tiba-tiba nggak bisa. Nah, ini yang paling penting. Ini ilmu nyarinya ke ujung dunia. Waktu di sana, waktu di Amerika, waktu ilmu ini diomongin, aku sombong banget. Aku bilang, oh I don't need this. Aku punya pendeta. I'm okay. Ternyata enggak. Jadi gini, Bapak Ibu lihat ya. Ini ada stimulus, ada belief, ada respon. Ibu nggak usah takut, Ibu tinggal download ini nanti ya dari ini ada semua ya. Sekarang konsentrasi ke sini. Saya dulu pernah nangis teriak-teriak, nangis ke suami. Pokoknya suami saya itu bagian terima nangisnya. Saya nangis kenapa? Saya punya teman telepon gini. Ya ngapain sih kamu bawa-bawa anak kamu ke Amerika repot-repot? Kan nantinya kan juga kan masuk institusi. Dia orang Amerika, dia warga negara sana. Terus aku marah banget sama dia, aku nangis, aku bilang sama suamiku, tuh orang bilang begini. Tapi saya baru sadar, ternyata perkataan beliau itu, stimulus itu, rangsangan itu netral. Kalau orang mau ngomong jelek tentang anak kita, atau ada orang yang mengatain kita, atau mengatakan sesuatu yang kesel, bikin kita kesel, itu netral. Yang gak netral itu apa? Apa yang kita percaya. Pada saat itu aku belum punya pengalaman dengan Tuhan sekian banyak. Anak aku masih usianya berapa ya? 6-7 tahun. Aku masih kagetnya setengah mabuk gitu ya. Jadi aku takutnya setengah mati. Nanti gimana anakku? Nanti gimana kalau aku udah mati? Nanti gimana? Pokoknya nanti gimana? So it's a fear based. Ingat ya, fear based. Ingat ibu bapaknya, aku cerita masa lalu. Fear based. Jadi aku punya belief yang tidak percaya sebenarnya bahwa di masa itu pun Tuhan ada dan Tuhan akan take care. Kenapa aku gak percaya? Karena aku belum punya pengalaman iman. Tapi tahun lepas tahun, setiap ketakutan aku, anakku kejang, aku lihat bagaimana Tuhan itu terus memberikan jalan keluar, memberikan penyertaan. Kita sampai sekarang utuh loh, keluargaku utuh, ya. Terus, nah pengalaman-pengalaman itu membangun belief. Jadi Bapak Ibu nggak bisa konseling bilang gini, jangan takut Ibu. Ya takutlah pasti. Ya. Kamu kalau ada orang ngomong gitu, gue cuma diam aja. Lo nggak ngerasain sih. Tapi mau bilang apa? Gue ya kalau orang itu, ya. Oh, aku mengalami ngeri banget waktu anakku umur 8. Itu ada ibu-ibu, bukan dari karismatik. Ibu-ibu dari HKB. Kita gereja HKBP kan. Itu ibu datang ke rumah, baik maksudnya. Anak ibu di mana? Oh di belakang. Dia datang terus jadi, dalam nama Yesus, keluar iblis. Aku saya pulang. Bapak Ibu, anakku nggak ngomong, tapi anakku tuh bisa ngetik. Kalau anaknya boleh ngomong dan ngetik, anakku ngetik. Terus gini, aku jadi nggak enak perasaannya dengar ibu itu doa. Nah loh, tapi gini ya, semua itu akan membuat kita uring-uringan kalau belief system kita masih belum terlalu kenal Tuhan. Tapi itu bukan salah kita. Tuhan tahu kok kita di level iman itu. Tapi terus doa, Tuhan
kasih aku pencerahan. Tuhan, buat aku semakin kenal Engkau. Kuncinya itu. Kuncinya bukan another skill. Kuncinya adalah kenal, makin kenal. Aku percaya Tuhan Kau ada di sini, cuma aku nggak ngerti Tuhan, gimana cara yang Kau akan menyelesaikan persoalanku. Biasanya caranya nggak seperti yang kita bayangkan loh. Biasanya caranya di luar yang kita bayangkan. So you have to expect, oke? Nah, kenapa penting untuk atur belief? Karena itu respon Bapak Ibu itu dua. Satu feeling, satu action. Kalau aku pada waktu teman aku telepon itu, aku punya kepercayaan seperti hari ini, aku akan bilang, aduh terima kasih ya concernnya, doain aku ya, gitu aja kan jawab. Gak usah jejeritan kan. Tapi waktu aku jejeritan itu memang karena aku belum kenal. Tapi hari ini aku udah kenal. Jadi hari lepas hari kita harus lebih kenal. Bukan dihafal saja firman-Nya, alami firman-Nya. Aku udah dalam hati. Kalau dia ngomong gitu aku udah tahu, aku punya Tuhan bro. Iya, sekarang gue bisa ngomong gitu. Pada waktu itu gue kenapa ada dua, feeling and action. Kenapa itu penting? Lihat, ada dua hati di bawah itu. Hati yang kiri adalah hati yang tidak begitu kenal dengan Tuhan. Ya, atau belum mengalami Tuhan, ya, which is nggak apa-apa. Tapi hati yang kiri itu bisa nggak bawa anak terapi dengan baik? Tidak. Nggak mampu. Bisa nggak kita kasih muka yang happy dan memuji anak walaupun dia baru bisa sedikit? Nggak bisa. Kita nggak mungkin kerja dengan baik kalau hati kita hancur. Oke? Kita mau seperti yang sebelah kanan. So we prepare our heart to be yang seperti yang kanan. Artinya apa? Kerjaan kita adalah mencari tahu tipuan-tipuan apa yang kita percaya dari dunia ini. Dan firman apa yang Tuhan bilang tentang tipuan yang kita percaya itu. Dan itu satu-satu Tuhan akan bukakan dalam hidup kita. Aku ketemunya di salon. Aku kalau udah mumet pergi salon, paling enak kan? Ya, gitu kan? Bukan Farisi, tapi aku udah nggak bisa dengerin manusia, jadi aku mau Alkitab. Udah dianggap gila, segila-gilanya, nggak apa-apa. Aku buka, pada waktu itu belum ada Alkitab yang aku tahun, iya kan masih begini. Aku dapat Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu adalah murid Tuhan dan sejahtera. Gue langsung pegang tuh ayat. Terus aja itu, ku tulis, ku tempel. Setiap ada pikiran jelek, lihat, ya, ngerti ya? Jadi setiap ada, kita tuh diam begini bisa diganggu pikiran kita. Nanti gimana kalau set, ya. Nah, kenapa? Karena firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Tapi years after that, aku nemuin lagi murid Tuhan. Artinya apa? Anak kita, even mereka special, mereka harus dikajarin tentang Tuhan. Karena mereka murid. Karena roh itu adanya di pengertian itu adanya di roh. Saya mulai ngajar. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak itu bisa ngetik seperti anak Ibu Olive. Dan ngomongnya udah yang aneh-aneh, macam-macam. Bukan aneh, maksudnya apa pesan Tuhan hari ini dia bisa kasih. Kalau lihat dia, siapakah kita ini? Tapi Tuhan bisa pakai. Nah, itu yang penting. Tapi itu bisa terjadi kalau kita sudah di sebelah kanan. Kalau hati kita sudah percaya. Hatiku percaya. Nah itu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Waktu anak kita umur 6 tahun nyanyi itu senyum. Umur 20 mulai bingung, ya.
kapan? Kalau nggak hatiku percaya, kita akan hancur seperti yang di kiri. Jadi jangan cuma anak yang pergi terapi, oke? Hati kita have to be prepared also. Karena mereka makin besar, hati kita juga harus makin besar. amin ya. So ini gambarnya suamiku. Suamiku pintar gambar. Ini adalah teladan Kristus ya. Autisma dan special one itu bisa dilihat sangat connected dengan teladan Kristus. Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sangat hebat, dipercaya. Jadi gini, ini adalah gambar yang di kiri ini ceritanya ini anak spesial. Di atas itu orang tua, terapis dan lain-lain. Ini adalah model pendekatan pertama. Anak ini bisa berbeda-beda tipenya, tapi mereka rata-rata seperti ada di dalam sebuah sumur yang dalam, yang mereka sendiri tidak bisa membantu dirinya. Ingat ya, mereka tidak bisa membantu dirinya untuk keluar dari situ. Oke? Cara-cara yang ada adalah cara-cara seperti ini. Dari atas kita lempar tali ke bawah. Ayo, ambil talinya. Dia untuk ambil talinya dan naik ke atas nggak bisa. Yang mesti dipegang di sini. Kalau dia bisa, dia pasti akan kerjain. Jadi anak bapak ibu tuh kalau bisa pasti dia akan kerjakan. Oke? Kalau dia nggak bisa atau dia kesana kemarin itu sebenarnya karena dia nggak bisa. Kita harus bantu. Lalu pendekatan nomor 2, oh jangan kasih tali, terlalu susah katanya. Kasih tangga, kasih lagi tangga ke bawah. Dia nggak pergi juga ke atas. Lalu kita mulai bilang, oh dia nggak mau, dia memang hanya mau ada dalam dunianya sendiri. Come on, dia nggak bisa. If he could, he would. Ngerti ya? If he could, he would. Nah, so we need better strategy. Iya betul. Nah, kita mesti ubah pikiran kita. Apa yang Yesus lakukan? Kalau kita bisa menolong diri kita, apakah Tuhan akan turun dari surga? Ngapain? Kita ini udah parah banget. Makanya Tuhan harus turun. Filipi 2 ayat 6, terusin baca ya. Teladan Kristus. Hendaklah kita seperti dia, yang dalam segala rupa Allahnya pergi, dia mengosongkan diri, dia turun ke dunia. Kenapa kita susah untuk bilang oke, aku membatasi ini kan aku mau konsentrasi pada anakku. Tahunan berat. Tuhan Yesus itu kayak gitu. Lihat, jalan yang paling baik adalah kita turun dan kita menyapa dia. Kita membina hubungan dengan dia. Walaupun dikata susah, kita kenal dia. Lalu kita pelan-pelan ajak dia naik tangga itu. Mudah? Sama sekali tidak. But there's no other way. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah orang yang paling tahu dia. Oh gak apa-apa kita pergi terapi dan lain-lain. Gak apa-apa, itu gak salah. Tapi bukan mereka penentunya. Bukan dia mereka tanggung jawabnya. Upayakan jangan seseorang itu hanya mau dengan orang lain, gak mau sama kita. You have to find a way. Ya, lihat ini dikit lagi ya. Kenapa? Karena anak-anak special one ini untuk mencapai yang kita inginkan, yang kalian inginkan, yang kita semua inginkan, sama seperti dia mendaki gunung. Katakan gunung Everest. Everest, bacanya apa sih? Oke, Mount Everest. Oke. Mendaki gunung ini untuk sampai di puncaknya, itu orang buat dulu base camp di bawah. Dan base camp ini adalah base camp sikap hati. Bukan keterampilan. Bukan Bapak Ibu harus bisa A, bisa B, bisa C, anak ini bisa A, B, C. No. Yang pertama ini base campnya adalah sikap hati.
Bisa nggak kita menerima dia apa adanya? Bonding with acceptance. Bisa nggak kita let go judgment kita terhadap dia? Oh, dia orangnya begini, dia nggak mau begini. Emang orangnya begitu sih, dia gini sih. Iya dia gini sih. Ibu-ibu itu kalau ngomongin anaknya di depan orang lain, anaknya di sini. Dan bisa nggak kita give our best? Tadi anak suami saya bilang, dia nyetir nih, anak saya di belakang sini, anak saya masih not yet verbal ya. Terus dia lagi nyetir, dia pasti ada dong, ada SMS apa WA atau apa. Dia gini, toh anak saya gimana ya God, gimana? Dia mau bilang, nyetir apa? Konsentrasi sama aku dan konsentrasi sama jalan. Ya? Nah, lalu setelah kita punya stok attitude di hati kita, stok sikap hati di kita naik mendaki, temenin dia ke camp nomor 1. Mungkin saja di camp nomor 1 itu ada badai, ya kan? Ada macam-macam, pubertas, ya, ada tiba-tiba kejang mungkin, kemudian ada macam-macam, mungkin gurunya atau mbaknya yang biasa pulang, atau ada yang bercerai, dan lain-lain. Itu macam-macam. Kadang-kadang kita harus kembali turun ke bawah, ke base camp, ke bawah, ambil supply baru lagi untuk naik. Jadi ibu bapak, perjalanan bersama teman-teman kita ini itu perjalanan yang tidak sebentar, tapi itu adalah perjalanan yang sangat memberkati. Karena along the way karakter kita sebetulnya diubah, ya. Jadi kalau sampai untuk sana karakter kita nggak berubah, itu rada sia-sia. Kita harus bersama-sama dengan dia. Dia tambah terampil. Kemudian ada satu saat di mana mungkin kayaknya plato. Kita nggak tahu lagi mau ngapain. Nggak apa-apa. Yang pasti ibu bapak jangan menambahkan sakit hati di dia. Kita tunggu lagi yang berikutnya. Kita tunggu lagi dengan bernyanyi. Kita tunggu lagi dengan bersama. Ada satu lagu, nggak tahu sempat atau nggak, tapi ada di dalam sini. Bapak ibu bisa bernyanyi bersama. Dia bisa bilang begini, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Kata-katanya ada di sini. Bukan karena kuat dan hebatku, ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, so it's not because of your performance. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli dan bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sedikit lagu itu, tapi itu selalu bring you back kepada siapa Anda dan siapa anak Anda. Dan itu akan membuat Anda semangat kembali, ya. Dan tanpa kita sadari, kita akan masuk ke camp nomor 2. Dan kita percaya Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan untuk semua yang mengasihi Dia. Amin. Meet Gray Zone, ini penting banget. Ada danau yang di dalamnya tuh ada gunung. Kalau danau ini terisi penuh, kita bisa naik perahu di atasnya. Tapi ketika musim kemarau, hujan tidak datang, sungai tidak mengalir, maka gunung-gunung ini akan muncul. Anak-anak kita itu sering terjadi disosiasi di antara dua ini. Termakan sesuatu, mendengar sesuatu, berubah alam, pubertas dan lain-lain. Sometimes, many times, anak-anak kita masuk ke gray zone. Dan ini consistently inconsistent. From time to time akan terjadi. Tapi kita siap. Kita tahu, kita gembalanya. Kita akan nemenin dia dalam keadaan apapun, seperti Yesus menemani kita pada saat kita sedang jatuh. Bukan saat kita seneng-seneng aja.
Ini satu, ini gak usah takut, di tempat bapak, ibu ada ya semuanya. Ini kalau kita lihat seperti ini, kalau bandwidthnya di sebelah kanan, oke kan kita berkomunikasi. Kalau bandwidthnya lagi begini, bisa lihat di situ resepi untuk improvement. Apa yang bisa kita lakukan? Dari poor bandwidth ke good bandwidth, berilah makanan yang baik, kurangi toksin, kurangi beban infeksi, dan paling bawah, berilah dia cinta, berilah dia respect. Respect itu penting banget, ya. Cari tahu dia sukanya apa, jangan melulu hanya pelajaran aja. Cari tahu dia sukanya apa. Ada yang sukanya aneh, Thomas Train, sampai semuanya harus Thomas Train. Ikutin, seneng aja, ikutlah di yang dia suka itu. Kenapa sih? Gitu. Ya, steaming, no, itu yang dia suka. Ya. Kemudian ini nih ada satu kenyataan ini. Jadi ada anak yang tiba-tiba kayak orang normal gitu loh. Terus balik lagi, hanya karena dia lagi panas badannya, terus dia dikasih obat. Atau ada yang lagi sakit dikasih propanolol, itu tiba-tiba dia seperti orang kayak gak ada masalah. Obatnya habis, balik lagi. Artinya apa? Keadaan ini gak permanen loh. Ingat ya, ini keadaan-keadaan yang tidak permanen. Ada anak umur 26 tiba-tiba klik. Tapi tahu, kalau selama itu dia bergaul dengan orang-orang yang gak benar, maka tabur apa, tuai apa. So never stop berharap, dan never stop menabur yang baik. Karena ada masanya nanti Anda menuai kalau tidak menjadi lelah. Oke. Ini penting menurut aku kita tahu ya sebagai orang tua. Kemudian ini ada yang plasticity dan recovery tiba-tiba. Oke. Bukan tiba-tiba ya, nanamnya pasti orang tuanya udah benar, ya kan? Tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Tadi kan? Nah, itu. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh attitude. Nanti ibu bapak bisa baca. Attitude yang baik adalah kita bonding through acceptance, seperti Yesus menerima 12 muridnya yang ngawur-ngawur itu kan, dia jagain 3 tahun. Kita seperti itu. Be non-judgmental. Anak itu seperti apa kita bilang, engkau indah. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di salah satu slide ini ada kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa tiru. Yesus mencintaimu, aku juga mencintai. Jadi dia ngomong apa, kita ngomong apa. Pokoknya semua kata baik, kata firman, tabur terus. Ya. Kemudian sebelah kiri ada belief, teladan Kristus, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan ini yang paling penting. Gak usah melakukan segala sesuatunya supaya Tuhan memuji dan menghormati kita. Dia sudah mencintai kita. Amin. So rest in His love. Kita punya anak berkebutuhan khusus itu bukan sama sekali kutuk. Oke. Aku bisa ngomong itu di sini karena kan kalian sudah dalam Kristus kan? Amin. Aku nggak ngomong di luar sana, ya kan? Aku ngomong di sini. Boleh banyak berteori, tapi sebagai orang tua percaya itu. Percaya bahwa ini anak adalah hadiah. Start from there. Start dari titik itu di dalam hati kita. Start from that point of love. Start dari situ akan keluar hal-hal yang baik. When you start from that point of love, itu akan keluar hal-hal yang baik. Rest on His love. Terima kasih Tuhan itu. Kita nggak bisa mengasihi anak-anak kita yang unlovable ini kalau kita tidak punya kasih Kristus. Nggak bisa, ya. Be grateful for everything your child does. Yang nggak bisa ngomong, misalnya dia cuma bilang gini, hah?
Aku dengar itu, suara kamu bagus banget. Nanti orang di sekitar kita pikir, gila ya ibu ini, nggak ada masalah. Tapi sedikit demi sedikit, kalau Anda selalu memuji, be very grateful for everything, yang kecil sekalipun. Jadi konsentrasi memuji. Gini, kita selalu berpikir kalau kita nasihatin orang berubah. Ada nggak orang kita nasihatin berubah? Hah? Ada nggak sih? Yang normal juga kalau dinasihatin ada yang berubah. Tambah ngeselin kayaknya ya kalau dinasihatin. Jadi jangan deh, udah deh, nggak usah banyak. Nanti kamu gini, udah stop. Concentrate on loving. Ya, concentrate on loving. Kayak Tuhan Yesus, dia udah nggak condemn kita kan. There's no condemnation in Christ kan, Roma 8 ayat 1. Oke. Nah ini dia gambar keluarga kita dari mulai masih baby gitu sampai udah lebih tinggi dari bapaknya. Tapi kita masih up and down dengan rest in His love. Bukan karena dia hebat, anak ini hebat, atau bukan karena kita kehebatan, but rest in His love, knowing that Tuhan mengasihi kita. Itu lebih dari semua prestasi. Amin. Seringnya seperti ini. Cepat work on your belief. Cepat prepare your heart. Cepat kembalikan hatimu. Cepat balikin. Rest on or in His love. Vicious cycle. Stres punya anak, tidak bisa tidur malam, di tubuh oksidasi inflamasi, mitokondria banyak rusak, organ. Rest in His love. Kembali terus ke dia. Nah ini nanti Anda lihat, kalau Anda lihat di atas ada perilaku, di bawah tuh pasti ada macam-macam. Okay? Anda be a happy detective untuk mencari akarnya apa, dan solve it di dalam hatimu dan di dalam perilakumu dengan hati yang happy. Kalau dengan hati yang tadi yang kiri, problem tambah banyak. Ya. Ini juga ingat bahwa anak-anak ini punya masalahnya bukan di dalam penerimaan, tapi di dalam reseptif. Oke, jadi penerimaan itu jalurnya, kalau kamu dia nggak bisa lihat, bikin tulisannya gede. Kalau dia nggak bisa dengar keramaian, jangan ada TV, jangan ada apa, satu-satu bicara. Jadi Anda menyesuaikan dengan kemampuan dia, tapi terus menanam. Oke, ini yang dilakukan di keluarga kita, fisiologi, fisikal, dan intelek. Itu papanya nemenin, kakaknya nemenin, semuanya. Di dalam semua program yang Anda kerjakan, apapun programnya itu, put love nomor 1. Unconditional love. Seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dia turun, dia menanggalkan semua atribut dia hanya untuk bersama dengan kita, dan dia mati untuk kita. Masa kita nggak bisa ngurusin anak kita? Amin. Ini pikirin nutrisi, pikirin anak-anak, tapi bungkuslah semua dalam unconditional love. Nanti Anda bisa baca, akan ada masa badai di camp kedua atau camp ketiga. Bisa pubertas, bisa macam-macam. Jangan lupa berpegangan tangan. Jangan terus main tuduh-tuduhan, berantem, cerai, salah. Ya, tapi udahlah, kalau udah terjadi mau bilang apa ya. Nah, jangan lupa anak akan besar. So, Anda harus benar-benar punya hubungan baik dengan dia. Jangan cuma tergantung dengan semua helper, karena yang akan ada terus adalah Anda. Ada satu cerita seru sebelum saya tutup. COVID time. Jadi di Amerika itu ada banyak orang kaya yang ya sudah, mereka bisa bayar sebuah institusi yang sangat mahal. Mereka bayar, mereka kirim anaknya ke situ. COVID datang, semua dikembaliin. Mereka nggak kenal anak itu. Nggak kenal, nggak, bingung gimana, tantrum apa segala rupa. Jadi uang memang bisa membeli segalanya, bisa membeli banyak hal, tapi nggak bisa segalanya. Dibalikin, nggak boleh kan? Jadi dibalikin semua. Nah,
Jadi ini lihat, kalau kita nggak bisa mengatasi, nanti baca di dalam dokumen ini ada caranya mengatasi. Hadapi tantrum dengan cara unconditional love. Okay. Kalau anak nggak bisa bicara, you can use ini akun, ada very low technology tapi sangat menolong. Nanti juga di situ ada tulisan Ben pada waktu dia masih suka. Ini ada beberapa artikel bisa dicari ya, bahwa attitude, sikap hati dan penerimaan orang tua ini yang buat adalah seorang psikiater yang anaknya juga autis dan dia juga mengubah penerimaannya. Oke? Ada di sini, dan ini kalau Bapak Ibu lihat di ujung perilaku, ingat di bawahnya ada macam-macam. Oke? Ini adalah puzzle. Jangan sampai kita tidak mengalami 1, 2, 3 perubahan karakter. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Ini penting juga. Kalau ibu bapak di hati punya hal yang gak suka atau kesel, percaya nggak? Ada researchnya. Amigdala dari anak bapak ibu yang ada di sebelah ini, amigdala dari anak spesial itu bisa menangkap dalam waktu 0,08 detik. Ya. Jadi jangankan biarkan dia menjadi korban. Orang lain boleh menghina dia, jangan Anda. Stres keluar dalam, jangan ditambah. Oke? Karena itu tadi amigdala kita. Ya. Sini ada teman kita yang berapa yang dari MNRI tahu kalau anak stres itu brainstemnya akan mendominasi badannya dan semua refleks akan kacau. Okay? Jadi don't put another stress. Okay? Aku selalu senang dengan ini film Hugo. Aku juga nggak terlalu tahu ya ceritanya seperti apa. Tapi yang jelas Hugo ini ngumpet di belakang jam yang besar tapi jam mekanik. Terus dia berkesimpulan kalau ada satu skrup kecil aja hilang, jam itu rusak. Anak-anak kita ini skrup kecil itu, dia ada di dalam hidup Anda. Sebetulnya karakter kita semua akan jauh lebih baik kalau kita jalani dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia ada for a purpose yang kita nggak tahu apa, tapi pasti baik. Ya, seperti Hugo bilang. Ini Anda bisa lihat, mencoba saling mengasihi terus. Perubahan yang saya alami bisa Anda lihat. Tadinya saya adalah fixing mentality, apa-apa mesti diberesin, semua mesti diganti, semua mesti diganti. Tapi dalam perjalanan Tuhan terus membuat hati kita bisa dari fear-based mind ke love-based mind, menilai anak dengan fear-based mind. Nah ini nanti Anda bisa baca, bisa gini. Hey, kamu adalah berkat buat aku. Kita bisa bicara dengan berbisik tapi isinya baik. Atau gini, Tuhan memilihmu, kamu adalah biji matanya. Terima kasih Tuhan, kamu jadi anak aku. Karena aku datang kepada dia seperti Yesus datang ke kita. I come because I love you. Bukan karena apa yang kamu buat, bukan karena kamu hari ini berprestasi. Aku love you because I love you. I love you because I love you. Okay? Wow, kamu dipenuhi oleh hikmat dan kekuatan Tuhan. Minggu lalu saya udah mau selesai ya. Minggu lalu saya sama keluarga datang ke exponya anak-anak berkebutuhan khusus. Di situ ada Dimas yang bilang ini, saya Dimas dan saya ini orangnya baik hati dan bijaksana. Which is true. Anak-anak ini di atas kita semua. They are very special. Specialnya bukan spesial, bukan special. Tapi ya itulah, karena kita tidak sespesial dia, maka kita kayak gini. Sebetulnya mereka jauh lebih indah ya. So, ada bahasa perintah dan bahasa cerita. Nanti kalau ngobrol bisa tanya sama Kak Astrid. Yang tadi ini bisa tanya sama Kak Kristi, gimana cara ngomong sama adik dan
ininya, dan ini adalah lagunya yang tadi, silakan ada. Ya, what's your belief system? Ini anak saya waktu dulu nggak ada komputer, dia pakai mesin tik IBM, dia facilitated communication, bisa baca diary-nya dia juga. Ini aku setelah bertobat, jadi ikut aja sama dia. Dan ini belief system. Anda bisa bikin sendiri belief system nanti pulang di rumah, tapi di rumah kita, Ben is not a mistake. Anak ini bukan sebuah kesalahan, ya. Ben was created unique, different, and special. Anakku diciptakan unik, berbeda, dan istimewa. Anda bikin sendiri nanti, jangan ikut-ikutan. Ben was created with a purpose, ya. Anakku diciptakan dengan tujuan. Aku nggak tahu apa, ya. Tapi kita jalan aja, kita tahu. Kemudian we love him just because we love him. Aku sayang dia karena aku sayang dia, bukan karena dia mampu berkarya ini dan itu. Terakhir, because we love him, we never leave him just the way he is. Bisa ada masa Plato, bisa ada masa dimana kok kayaknya nggak ada apa-apa ya. Tapi jangan salah, mungkin Tuhan lagi kerjanya bukan lagi di dia, tapi di kita. Mungkin kita yang lagi dibetulin, kita lagi dibikin lebih pintar, kita lagi dibikin lebih sabar, kita lagi nanti kita akan jalan lagi. Oke, saya mau akhiri dengan strategi yang saya usulkan. Anda bisa baca sendiri insight dan strategi dan lain-lain. Always remember, have faith because good things take time. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Kurniati ya. Boleh minta waktu Ibu, mungkin ada dari kita yang mau bertanya ya, satu orang minimal ya, waktunya sudah habis gitu ya. Tapi paling tidak sudah banyak hal yang dibagikan oleh Dr. Kurniati. Iya, tapi mungkin ada satu penanya paling tidak ada. Kalau tidak kita, oh ya Pak, mari Pak. Sorry. Terima kasih ya. Tadi jelaskan kalau kasih contoh tentang gunung Gunung es es. yang dibawa yang Afrika itu dia bawa dari orang tua. Yang gunung es ya Pak ya. Terima kasih. Bapak bolehkah saya dapat slide-nya? Pak, jadi gunung es itu kan 1/9 yang kelihatan di ujung. Jadi kalau Bapak naik kapal, Bapak lihatnya kan cuma itu tuh, ya kan? Kemudian di bawah itu sebetulnya lebih besar lagi. Nah, kalau di dalam urusan anak istimewa ini, yang terlihat itu hanya perilaku, Pak. Visible social and behavioral system. Oleh karena itu, banyak ahli yang bilang ini kelainan perilaku. Di bawahnya hanya ke psikolog, kadang ke psikiater. Tapi sekarang makin banyak sekali terbukti bahwa iya betul, kelihatannya seperti itu, bicaranya seperti itu, mungkin dia teriakan, tapi asal muasalnya karena yang di bawah. Underlying systemic functional disturbances. Dan itu banyak sekali. Yang pertama sekarang yang kita bisa tuding dan lain-lain itu adalah racun. Bisa datang dari banyak hal, udara, air, dan lain-lain. Kemudian makanan yang penuh dengan inflamasi. Tapi kenapa anak lain makan dan menghirup itu dia nggak seperti dia? Karena ternyata di dalam anak-anak kita ini ada kemampuan untuk mengolah racun dan membuangnya yang kurang baik. Nah, tapi untuk setiap anak itu beda-beda, makanya ini tricky. Tapi ada lagi Pak yang menemukan bahwa kita itu sebetulnya punya refleks-refleks yang primer yang ada di dalam badan kita untuk menjaga hidup kita. Nah itu banyak yang tidak terintegrasi, oleh karena itu muncullah perilaku macam-macam. Nah ada juga yang melihat itu sebagai kumpulan dari berbagai proses. Contohnya seperti ini.
Ini dia tiga ini. Tiga ini Pak. Jadi kalau saya ngelihat Bu Olive, saya bisa lihat Bu Olive kan dari sini. Saya bisa lihat. Tapi anak-anak ini dengan perbandingan yang berbeda-beda Pak. Itu ada tiga nih. Visual, auditory, dan tactile. Itu seperti kalau Bapak taruh tisu seperti ini. Jadi dia bisa lihat, tapi lihatnya tuh sama-sama. Kebayang nggak kalau inputnya aja bermasalah, gimana lagi dia memprosesnya? Sehingga mobilitas dia, language dia, manual competence dia jadi tidak bisa mumpuni. Tapi kita sebagai gembala bisa bantuin dia Pak, dengan memberi dia kayak tadi ini. Bapak bisa beri hal-hal yang baik, dietnya bisa diatur, kemudian Bapak bisa atur gerak badan dia supaya dia bisa membuang racunnya dengan baik. Kemudian Bapak bisa mengajar dia hal-hal yang baik, tapi dengan timingnya dia. Jadi kalau dia ditaruh di kelas, semua orang 50 orang itu pulang, tahu, dia belum tentu. Tapi kalau Bapak ajar dia homeschool, untuk satu pelajaran itu Bapak ajar dia 5 hari, dia bisa seperti satu anak 1 jam. But it's okay, karena Bapak mengerjakan itu untuk dia. Jadi bisa Pak. Cuma memang iceberg fenomenal itu Bapak mesti tahu untuk dia seperti apa. Nanti akhirnya, nah ini Pak, bentuknya kayak gini. Ini kan iceberg fenomenal nih Bapak lihat. Apa yang kita lihat? Perilaku agresif, menjerit, menggigit, melempar, menendang, memukul. Pak. Tapi di bawah ini sebenarnya dia mau bilang apa? Aku perlu istirahat. Aku lapar, aku capek, aku overwhelmed, aku bosan, pelajaran ini terlalu kiddie buat aku. Aku mau mainan itu, aku ngiri. I need to connect with you in this world. I'm not bad, I'm communicating. Aku perlu melepas emosiku dengan ini, dengan cara yang kau tahu. Aku marah, panen negeri kita hancur. Ada anak begitu, kita nggak tahu kenapa dia tuh gitu ya. Ternyata dia anak dari wartawan Gatra. Istrinya pintar banget, jadi istrinya taruh mesin tik. Ini anak itu lari, terus dia balik, wah gitu. Tau nggak? Akhirnya kalimatnya terkumpul. Saya marah, panen negeri kita hancur. Jadi kita nggak tahu kalau Bapak dengan anak Bapak tuh teriakan, beriman. Judgementnya jangan tiru. Ini anak sebetulnya lagi dengar sesuatu. I love you, I love you terus. Nanti dia akan ya. Semoga ya Pak menjawab. Luar biasa. Ya Pak. Ya oke, terima kasih banyak. Nah buat kita PR-nya materi yang tadi ada 100 atau berapa ya? 80. Ya, jadi dipelajari dengan baik ya. Tapi pasti kita sudah dapat banyak. Ya, saya soalnya karena saya orang tua Pak. Kalau saya pergi ke satu tempat terus selalu saya pengen tahu lagi itu. Jadi saya bikin aja lengkap. Saya ngerti kok orang tua. Luar biasa. Kayaknya kita belum pernah dapat materi sebanyak ini dan luar biasa ya. Terima kasih Luar Pak. biasa dan luar biasa. Tahu nggak? Aku selalu bilang apa? Ini blessing dari Ben, dari Ben. Jadi dari anak aku, oke? Thank you. Ini dari blessing dari Ben. Saya sampai berini mendapat apa ya banyak pengajaran yang luar biasa gitu. Ya, oke. Waktunya sudah mepet, tapi saya mau sempatkan memberikan beberapa pengumuman. Nah, untuk bulan November tidak ada pertemuan ya untuk bulan November karena mau persiapan Natal. Nah, Natal akan dilaksanakan pada 6 Desember. Ya, jadi Bapak Ibu harus prepare nih ya. Waktunya pagi, jadi bukan sore, tapi pukul 9.30. 6 Desember. Tempatnya Kak Olive di sini ya, Kak Olive ya. Lantai 4. Wah, lantai 4 dapat tempat lebih spesial ya. Kira-kira dihadiri 500. Amin. Oh, 1.000 nggak cukup. Harus pakai lantai berikutnya ya. Oke, yang kedua pasti setiap kita juga diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mendukung pelayanan ini. Ada persembahan yang bisa diberikan atau melalui kris ya. Ya, yang terakhir sebelum kita menutup lewat doa. Untuk teman-teman yang mengambil bagian di dalam persiapan Natal, jadi setelah acara ini selesai,
tinggal dulu ya, mungkin 30 menit ada koordinasi untuk persiapan Natal bulan Desember.